Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang aplikasi controller fuzzy dari mata kuliah Kontrol Cerdas. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Juni Ellen NRP 033, kemudian ada Sultan Farhan NRP 041, dan juga Badrul Ma'arif NRP 051. Pada aplikasi controller fuzzy ini, kelompok kami mengangkat judul yaitu Sistem Autopilot pada sebuah kapal. Judul ini diambil atas dasar kapal merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan untuk melakukan perjalanan lintas pulau melalui medan laut. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kami mempunyai ide untuk membuat sebuah sistem untuk membantu tugas nahkoda dalam mengemudikan kapal secara otomatis, yaitu dengan sistem autopilot pada kapal, yaitu dengan logika fuzzy. Logika fuzzy ini merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran, yaitu fuzziness, antara benar atau salah, atau antara 0 dan 1. Yang pertama yaitu parameter input dan output. Secara umum, gerakan yang dialami sebuah kapal ketika melaju di sebuah lautan itu ada dua macam. Yang pertama ada gerakan rotasi, dan yang kedua ada gerakan translasi. Untuk gerakan rotasi itu meliputi gerakan yaw, roll, dan juga pitch. Kemudian untuk gerakan translasi, seperti gerakan heave, gerakan surge, dan juga gerakan sway. Untuk gerakan rotasi yaw merupakan gerakan memutar ke samping, kemudian untuk gerakan roll merupakan gerakan memutar ke bawah, dan gerakan pitch adalah gerakan memutar ke depan. Sedangkan untuk gerakan translasi heave, yaitu gerakan ke atas, kemudian untuk gerakan surge adalah gerakan maju, dan gerakan sway adalah gerakan ke samping. Parameter yang menentukan arah gerak kapal adalah gerakan yaw, yaitu gerakan memutar ke samping. Maka digunakan dua parameter sebagai input fuzzy, yaitu ada yaw error dan juga yaw rate. Untuk yaw error yaitu merupakan selisih sudut antara posisi ujung kapal dengan posisi set point. Kemudian untuk yaw rate merupakan kecepatan sudut putar yaw yang didapatkan melalui turunan pertama dari nilai yaw error. Jadi yaw rate ini merupakan turunan dari nilai yaw error yang didapatkan dari selisih posisi kapal. Untuk mengatur arah gerak yaw atau arah gerakan ke samping, terdapat sebuah kemudi pada kapal yaitu bernama rudder. Ini merupakan sebuah plat besi yang berada di belakang propeller atau di belakang baling-baling. Yang mana plat besi ini dapat diatur arahnya sehingga kapal akan ikut bergerak sesuai dengan arah dari rudder. Yang kedua yaitu fazifikasi. Dalam fazifikasi terdapat fungsi keanggotaan himpunan fazi, yang mana fungsi ini merupakan sebuah kurva yang menggambarkan pemetaan dari masukan ke derajat keanggotaan antara 0 dan juga 1. Nah, ini merupakan gambar grafik dari nilai MF error yaw, yaitu dibagi menjadi 7, ada NB, NM, NS, Z, PS, PM, dan juga PB. Selain itu juga terdapat grafik MF dari nilai yaw rate, sama, juga dibagi menjadi 7. Kemudian membership function dari output sudut rudder dibagi menjadi 7 bagian, yaitu negatif big sebesar negatif 30 derajat, kemudian untuk negatif medium negatif 20 derajat, negatif small sebesar negatif 10 derajat, untuk zero sama dengan 0, positif small 10 derajat, positif medium 20 derajat, dan juga positif big 30 derajat. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Badrul Ma'arif. 3. Fuzzy rule base. Fuzzy rule base merupakan inti dari logika fuzzy yang mempunyai kemampuan seperti manusia dalam mengambil keputusan. Aksi atur fuzzy disimpulkan dengan menggunakan implikasi fuzzy dan mekanisme inferensi fuzzy. Dalam kasus ini, seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Ellen, kami menggunakan algoritma pelatihan berdasarkan data-data masukan dan keluaran. Sebenarnya ada dua cara, yaitu cara pertama yaitu menanyakan ke operator manusia dengan cara manual. Nah, ini tabel rule untuk controller fuzzy pada sistem autopilot kapal. Penulisan tabel ini berdasarkan membership function dari output sudut rudder, yaitu nilai error yaw, yaitu selisih sudut ujung kapal dengan set point, dan R merupakan yaw rate, kecepatan sudut putar yaw yang didapat dari turun nilai E merupakan error yaw, yaitu selisih sudut ujung kapal dengan set point. Yang untuk baris pertama negatif besar, negatif medium, negatif small, zero. Ini titik tengahnya, ini positif small, positif medium, positif big. Ini R merupakan yaw rate, yaitu kecepatan sudut putar yaw
yang didapat dari turunan pertama error yaw. Ini kombinasinya, yaitu ketika error yaw negatif besar, negatif big, dan yaw rate negatif big, maka output yang diambil yaitu positif big. Nah, ini dan seterusnya. Yang keempat yaitu difusifikasi. Tahapan ini berfungsi untuk mentransformasikan kembali nilai yang bersifat fuzzy menjadi nilai sebenarnya yang bersifat crisp dengan menggunakan operator difusifikasi. Terdapat beberapa metode untuk difusifikasi. Metode pertama yaitu metode center of area, yaitu nilai crisp dengan mengambil nilai tengah daerah fuzzy. Metode bisector yaitu nilai crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzy. Metode means of maximum yaitu nilai crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain. Metode large of maximum yaitu nilai crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain. Metode smallest of maximum yaitu nilai crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain. Nah, untuk kasus kali ini kami menggunakan metode center of area karena nilai membership function yang kita miliki, yang kita targetkan itu memiliki nilai tengah, yaitu nilai 0. Nah, berikut perhitungannya seperti ini. Dan pertama error yaw. Berikutnya adalah simulator controller fuzzy-nya. Berikut ini tampilan dari simulatornya. Dibuat melalui Visual Studio menggunakan bahasa Visual Basic. Terdapat tab input di mana kita bisa menginputkan nilai error yaw-nya dengan satuan derajat dan juga untuk memasukkan yaw rate-nya dengan satuan derajat per second. Lalu di bawahnya ada tab untuk melihat derajat keanggotaan dari error yaw dan derajat keanggotaan dari yaw rate. Kemudian untuk outputnya nanti ditampilkan pada tab di pojok kanan atas sudut rudder dengan satuan derajat. Berikut adalah data hasil dari simulasi. Contohnya pada nomor 1, jika kapal menyimpang ke arah kiri ditandai dengan tanda minus sebesar 35 derajat dan kapal tersebut bergerak dengan kecepatan 7 derajat per second ke arah kiri, maka output sudut rudder yang dihasilkan adalah 30 derajat. Ketika rudder dibelokkan ke arah kanan sebesar 30 derajat, maka kapal akan bergerak ke kanan agar posisi kapal kembali ke set point. Lalu contoh lain adalah ketika error bernilai min 35 yang artinya menghadap ke kiri sebesar 35 derajat, tetapi kapal bergerak ke arah kanan sebesar 7 derajat per sekon, maka output rudder dijadikan 0 karena tanpa dibelokkan menggunakan rudder pun posisi kapal akan kembali secara otomatis karena arah yaw rate berkebalikan dengan arah simpangan posisinya. Berikutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penggunaan logika fuzzy dapat diimplementasikan pada sistem kendali kapal dengan menggunakan nilai crisp, error yaw dan yaw rate kapal untuk mengontrol keluaran berupa sudut dari rudder. Yang kedua, melalui controller ini kapal akan selalu berada pada set point sehingga nahkoda tidak perlu mengatur arah kapal secara manual secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.